dimanapun bertugas memberikan yang terbaik. Alhamdulillah kumlot juga. Pernah mendapat penghargaan dari luar negeri. Sempat aku tembak katanya hampir tewas. Kita tahu kekurangan kita. Kadang-kadang kita kan nggak punya kaca. Bisa, Saya nggak mau. Saya pergi nih, nggak mau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kita di acara podcast Polres Pasuruan. Salam presisi dan mantap. Bersama saya di sebelah sini Cak Sarip. Oke, sebelum kita lanjut Cak Sarip, bahwasanya kita di sini sudah mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Benar, kita sudah melakukan hal itu, jadi makanya kita buka masker ya. Jangan khawatir karena kita sudah swab antigen. Nah, kita juga sudah vaksin ketiga. Sekarang kita kedatangan bintang tamu sangat spesial sekali. Iya. Sangat menginspirasi sekali. Beliau adalah yang punya polisi se-Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak AKBP Erik Frendris SIK MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Saya tahu nggak kepanjangannya MSI itu apa? Master Science bukan? Bukan. Siapa itu? Mes sembarang iso. Iya. Iya. Jadi apapun ya, semua serba bisa karena polisi dituntut untuk serba bisa. Serba bisa, benar. Sesuai dengan cita-cita saya, benar. Jadi apa? Ansip. Tapi kan juga aparat negara juga loh, sama jangan ya. Betul sekali Cak Sarip. Oke, mohon izin Bapak Kapolres. Sebagian masyarakat Polres Pasuruan kan pasti pengen tahu ini ya Cak Sarip ya. Kapolresnya ini siapa sih namanya? Dari mana? Terus kiprahnya tuh dari awal sampai sekarang ini bagaimana dan prestasinya apa saja? Bisa dijelaskan Bapak? Jadi saya itu lahir di Kota Padang. Di 22 Januari 81, kemudian saya sekolah SD sampai SMP di Padang. Kemudian SMA saya di Magelang. Kemudian selanjutnya masuk Akpol. Ini ada cerita menarik nih. Waktu tamat SMA itu kelas 3 SMA, saya itu masih bimbang mau masuk Akabri atau mau kuliah. Dan ternyata pada saat itu sedang ada demo 98. Tragedi 98. Nah, di situ akhirnya saya ikhtiar berdoa yang mana yang diterima pertama kali, mungkin di situ jalan saya. Jadi akhirnya semua tes saya ikuti dan ternyata yang pertama kali diumumkan ya Akabri. Kebetulan waktu itu Akpol. Dan ternyata setelah selesai itu perguruan tinggi ataupun beasiswa lain juga lulus, cuma karena yang diumumkan Akabri langsung masuk masa basis, ya nggak ketemu apa-apa sampai orang tua saya itu dapat surat dari ITB waktu itu. Kalau Anda dari keluarga nggak mampu, ya silahkan mengajukan surat kurang mampu atau miskin. Ya. Tapi alhamdulillah cita-cita saya dimanapun bertugas memberikan yang terbaik. Itu udah motivasi saya dari awal. Pokoknya jalan saya di sana saya harus melakukan yang terbaik. Nah, sampai akhirnya saya berdinas di Polda Jawa Tengah pertama kali, kemudian sekolah PTIK Jakarta, kemudian penempatan di Polda Metro karena kebetulan waktu itu saya ada ranking 1 waktu itu. Alhamdulillah kumlot juga. Keren. Alhamdulillah sekali Bapak Kapolres. Kemudian di Metro sampai dengan Sespim. Kemudian Sespim ke Polda Papua Barat dulu. Jadi pernah ke Papua saya. Setelah itu ke Barreskrim, ke Direktorat Narkoba. Kemudian balik lagi ke Polda Metro sampai akhirnya dipercaya menjadi Kapolres di Bondowoso dan selanjutnya ke Pasuruan. Itulah singkatnya sampai di sini begitu. Itu saat waktu ada ranking jenengan sudah pernikahan? Waktu itu alhamdulillah sudah. Sudah loh. Kamu harus nikah dulu baru dapat ranking. Saya belum dapat jodoh. Wah itu karena orang sukses itu dan biasanya orang sukses itu doa seorang wanita, seorang istri. Loh kalau seorang aja hebat apalagi 4. Coba gitu loh.
Kok so 4 nih lho? Loh lah ya seorang istri saja, satu orang istri itu doanya itu udah luar biasa. Apalagi 3 sampai 4. Jadi orang tuh yang setia. Loh enggak, kalau dikumpulin kan iso tukaran. Karena beliau memang gini ya, luar biasa. Tapi memang benar. Kalau beliau itu memang harus belajar dan belajar. Karena beliau itu sudah menganut ada satu dalil itu man arada dunya fa'alal bil ilmi, man aradal akhirah fa'alal bil ilmi, wa man aradahuma fa'alal bil ilmi. Beliau ini man arada dunya fa'alal bil ilmi. Loh. Mari ngombe opo, Mang? Sidang Jumat rahimakumullah. Bukan. Ini bukan hari Jumat. Bukan hari Jumat ini. Alah, saya datang Jumat itu mulai dari Rabu. Oh gitu ya, ya. Lah, juga pernah ini. Banyak sekali. Banyak. Fun fact-nya adalah Bapak Kapolres ini pernah mendapat penghargaan yang sangat bergengsi dari luar negeri. Oh nggih. Penggagalan penyelundupan ya. Narkoba. Amin jangan narkoba lho. Kenapa? Bahaya. Oh memang efeknya ke Iya. Efeknya memang luar biasa ya kan ya. Ya. Jadi kalau kita bicara narkoba, memang saya hampir 10 tahun berdinas di dunia narkoba. Di Jakarta khususnya dan di Mabes pernah juga. Memang narkoba itu sangat merusak sekali. Karena yang dirusak itu adalah sistem saraf kita. Ketika orang pengguna narkoba itu nanti karena sarafnya terganggu, dia pola pikirnya juga akan terganggu. Biasanya orang narkoba itu sensitif. Saya bukan sensitif. Sensi. Saya enggak punya otak masalahnya. Itu. Kemudian gitu. Paranoid. Kemudian kalau ngomong selalu merasa benar. Itu sekilas kita bisa lihat dari itu sebelum dites dengan tes urin ataupun tes darah nanti. Itu sekilas kalau ketemu orang-orang begitu ya ada kemungkinan ada indikasi penyalahguna narkoba. Gitu. Kalau sudah saya nih masyarakat awam, kalau mengetahui jenisnya seperti itu, apa yang saya lakukan? Ya, kalau diketahui ada pengguna narkoba atau ada yang di depan mata ada narkoba, wajib melapor ke polisi karena ada undang-undangnya. Undang-Undang 35 2009 itu ketika seseorang mengetahui dan tidak melaporkan dihukum. Gitu. Yang tahu malah dihukum. Yang tahu nggak melaporkan dihukum. Jadi harus melaporkan karena kalau tahu misalnya saudaranya menggunakan narkoba, ya kan tiap hari jalan bareng misalnya, kemudian nggak kita laporkan, ya kita bisa kena. Jadi dilaporkan. Dan itu ketika ada yang menyadari bahwa dia pengguna, ya sebaiknya dia melakukan konsultasi ke dokter, kemudian berobat. Itu bisa disembuhkan. Jadi untuk narkoba sekarang pengguna khususnya kita berusaha untuk mengobatinya. Dan saya punya cita-cita di Pasuruan ini kalau bisa ada rehab yang terpadu. Jadi selain fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Amin. Karena selama ini yang saya lihat di daerah lain bahwa yang disehatkan hanya fisiknya saja, tapi mentalnya nggak sehat, kambuh lagi, main lagi, make lagi. Jadi kalau di Pasuruan bisa begitu, kemarin saya sounding dengan BNK dan Pak Bupati, beliau setuju, tinggal realisasinya kapan. Ya semoga beliau bisa mempercepat itu. Amin. Sehingga kita kan banyak pondok pesantren di sini. Banyak sekali. Ya kita kerjasama dengan pondok pesantren mungkin ya selain fisiknya disehatkan, mentalnya juga sehat. Benar. Jadi tuntas. Sip. Tuntas. Itu untuk narkoba begitu. Saya setuju. Saya sangat setuju. Sangat sekali. Mohon izin Bapak, kami juga mau bertanya nih. Pasti kan setiap ada pengungkapan kasus yang besar ya Sari. Itu pasti kan ada reward tersendiri. Reward yang paling berkesan menurut Bapak ini untuk pengangkatan kasus narkoba ini yang apa Bapak? Yang banyak ya, reward saya banyak mulai dari USDA itu untuk Amerika punya badan keamanannya tentang narkoba. Kemudian ada dari Menteri Ristek Disti, waktu itu saya menggagalkan peredaran narkoba di kampus. Ini jaringan antar kampus kita bongkar, kemudian pin emas Kapolri udah 3 dari narkoba saya dapat, ya itulah bentuk-bentuk penghargaan yang saya dapat dari pimpinan terutama. Wah, keren sekali, Cak. Ya enggak keren. Sekali. Ketika beliau menjelaskan tentang prestasi-prestasi itu, saya malah ndredeg ya.
Loh karena kan apa? Karena jejaring kayak narkoba Iya, itu betul, sendiri betul. itu kan pasti kan miliaran. Secara otomatis beliau akan terjadi baku tembak. Tempat kan ada kan namanya kan beliau kan Iya, sempat jelas, baku tembak itu kan. Iya, ada berita hampir katanya hampir tewas. Ya, Apa kayak di jadi, metrik-metrik film-film itu? Nggak hanya sekali kita sempat head to head dengan pengedar khususnya. Oh nggih. Ya mereka ada yang bawa senjata, bahkan anggota saya waktu itu sempat di satu provinsi Sumatera sempat tembak-tembakan ngejar pelaku narkoba begitu. Ya alhamdulillah aman dan tertangkap, jumlahnya puluhan kilo waktu itu sabu. Ya kemudian ada juga kita sampai bergulat, sampai berkelahi, ya itu resiko lapangan. Resiko lapangan yang harus kita hadapi. Saya setuju sekali. Program iki wis sudah jelas, wis masyarakat Pasuruan iki wis seneng. katanya tetangganya sampean ada tuh yang pakai narkoba. Iya, tapi jenisnya enggak tahu saya jenisnya apa. Tapi memang ada indikasi dan orangnya itu kalau diajak ngobrol juga enggak nyambung, pucet, sering tidur. Mau moving kemana-mana itu pakai aktivitas pakai dipopong. Iya, tapi tak lihat-lihat apa masuk jenis narkoba atau enggak taunya asam lambungnya kumat. Sampai Ya tak kirain indikasinya sama kayak ini Bapak Pucet Eri. ya, Iya. ternyata asam lambung. Karena tanggal tua mungkin ya. Kayaknya gitu. Ini kan tadi disinggung masalah pernah dinas di Papua. Nggih, Ya, itu Papua. apa pengalaman yang pas dinas di Papua itu gimana sih Bapak? Ya, Izin. waktu itu saya di Korspri-nya Kapolda. Jadi kebetulan waktu itu yang saya dapat ya saya bisa berkeliling Papua Barat waktu itu. Siap. Ya bisa berkeliling Papua Barat mengikuti program beliau dan memang saudara-saudara kita di Papua itu memang perlu penanganan khusus agar bisa meningkatkan kesadarannya atau NKRI-nya dan segala macamnya. Memang perlu tantangan khusus di sana dan memang harus orang-orang terpilih yang bisa ke sana. Pilih. Sama jadi Power Rangers aja belum bisa ya. Itu makanya kan saya enggak mau jadi Kapolres kan alasannya itu. Terus jadi apa sekarang? Lah ya jadi pelawak. Kalau Kapolres itu kan selalu memikirkan kenyamanan masyarakat. Betul. Lah kalau saya bagaimana saya bisa berpikir masyarakat? Orang di pikiran saya itu cuma ada dia ya. Iya. Makanya Pak Kapolres itu saya ada pantun sedikit nih. Kitab kuning kitabnya santri, pakai jari, nyaman sekali. Jangan pusing tentang kejahatan di kota ini. Ada Pak Eri, jelas aman terkendali. Masuk. Itu maksa saya ini. Saya khawatir Mas, makanya saya juga bingung mau ngerosting beliau nanti saya kena ITE. Saya juga. Pencemaran nama baik. Mau ngerosting saya juga anggota. Lah ya itu mau mengfilosofikan nama nanti perbuatannya tidak menyenangkan. Tapi saya punya tendensi. Apa itu? Aman. Saya pasalnya 44 aman saya. Pasal gila tuh, Cak. Loh lah ya kan saya kan enggak berotak. Kan. 44 itu nomor lo ya. Nomor. Nah, ini Bapak indikasi judi Bapak ini tadi. 44 ya. Ayo, kok tahu ayo? Enggak, saja dari sampean no. Cita-cita jenengan itu memang apakah jadi polisi memang? Ya, memang pada waktu itu yang saya ikhlas dimanapun saya Waktu itu nggih. di jalannya, saya akan lakukan yang terbaik. Dan memang waktu itu ternyata dipilih Polisi. Menjadi polisi. Karena AKABRI kan 4 angkatan, ada angkatan darat, laut, udara, polisi. Dan ternyata dari psikologi saya mengarahkan ke polisi. Polisi. Oh gitu. Dan satu yang perlu saya tekankan, selama saya sekolah, selama saya masuk pendidikan, saya nggak pernah bayar. Jadi kalau ada masyarakat yang berpikir bahwa untuk masuk polisi Harus ini bayar, harus bayar berapa, itu nggak ada. Saya melewati dan saya saksi. Saksinya saya nggak pernah bayar masuk sekolah. Jadi gratis, betul-betul gratis. Jadi masyarakat jangan sampai tergoda oleh oknum yang memanfaatkan situasi, menjanjikan sesuatu, itu tidak ada. Saya dari dulu sudah mengalami hal tersebut. Jadi yakinlah kalau kita mampu, kita menyiapkan badan kita, fisik kita, pasti akan bisa dijalani. Itu aja. Nah, teman-teman Polres Pasuruan, pesan Pak Kapolres ya, tidak dipungut biaya apapun ya. Ada. Nah, kalau dipungut biaya pasti buat naik bis, ya kan? Lah itu Ya nggak? wajib. Kalau itu ditarik biaya sama kondekturnya. Kondektur. Nah, tuh turun di depan
Polres atau Polda buat daftar gitu, itu baru tarik biaya. Kalau yang lain-lain untuk proses pendaftaran gratis. Pendaftaran gratis. Sesuai kemampuan yakin, ya kan? Terus fisik meyakinkan, sama mental juga meyakinkan, sesuai standarnya semuanya lulus, berarti lolos lah itu nama. Makanya Pak Erik juga itu orangnya disiplin. Kalau masuknya jam 6, setengah 6 udah ada di sini. Nah, aku buka gerbang. Iya Pak. Jadi Pak Kapolres ini terkenal ini loh. Serius ini serius ya. Beliaunya sangat tepat waktu sekali ternyata. Ini adalah contoh. Tegas memang beliau ya. Betul. Tapi memang kalau kurang disiplin pasti beliau juga ini ya, agak marah-marah dikit gitu ya pasti. Iya Pak Kapolres. Enggak, saya itu kan cuma tanya ke sampean. Sama jangan takut, enggak apa-apa ada saya. Tapi memang begitu Mas, kalau pemimpin itu memang gitu. Ketika nanti ada anak buah yang memang melakukan kesalahan dikit, memang harus dikasih gitu. Itu cuma di kantor, di rumah juga enggak kok. Di rumah juga enggak, ya tetap menanam popo, tetap umbah-umbah. Lo itu suami yang baik. Pak Eri pasti melakukan itu. Izin Bapak Kapolres, ini informasi pengetahuan buat masyarakat Pasuruan khususnya tentang untuk ungkap kasus menonjol. Dan menurut Bapak Kapolres ini di Pasuruan atau selama dinas di Jawa Timur ini, hal apa yang paling menonjol yang ditemukan di Jawa Timur, Bapak? Kalau kita bicara Jawa Timur, tentunya ada kerawanan di konflik sosial yang perlu kita antisipasi betul. Di Pasuruan pernah punya pengalaman dulu konflik sosial, dan itu sangat saya antisipasi sekali ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum terjadi hal tersebut. Dan kemudian kalau ungkap kasus, karena kemarin kita lebih fokus ke penanganan COVID, jadi memang secara umum kriminalitas menurun. Karena orang banyak work from home, banyak kerja di rumah, ya alhamdulillah menurun. Namun tren sebulan 2 bulan terakhir ini meningkat lagi seiring dengan perkembangan masyarakat. Jadi masyarakat banyak bergerak lagi, mobilitas tinggi lagi. Ini angka kriminalitas sudah mulai meningkat kembali, dan itu perlu kita antisipasi. Jadi untuk 2022 ini kita selain ke penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, kemudian juga Harkamtibmas. Nah itu yang kita wanti-wanti betul. Sudah banyak tadi siang kami rapat tentang program-program yang harus kita lakukan, terutama kita breakdown program dari Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Sebagai contoh, kita harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Nah ini poin penting agar kita komunikasi dengan masyarakat ini berjalan dengan baik. Ada beberapa program yang siap kami jalankan, baik dari lingkup Polres maupun Polsek, agar tidak ada sumbatan komunikasi di sana. Jadi apabila ada sesuatu, masyarakat tahu lapornya kemana. Jangan sampai masyarakat nggak tahu, lapor ke Polsek dicueki. Kemudian ke Polres nggak ditindaklanjuti, akhirnya kan ke membebani satuan atas atau pimpinan. Kan kita nggak mau begitu. Kita seyogyanya segala permasalahan kita selesaikan di bawah gitu. Kita ke sana. Masuk akal sih, masuk akal. Memang kalau menurut saya ini, dan karena kan saya juga masyarakat, kalau melihat kadang polisi itu, itu kok ngono sih, kok gitu loh. Biasanya kan dikit-dikit pasti masalah ini, tapi terkadang memang masyarakatnya sendiri yang memang susah, masyarakatnya juga itu loh. Tapi kita sebagai anggota Polri pun juga harus sesuai dengan Pak Kapolres bilang, harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani terutama. Kan ini ngomong-ngomong Pak Kapolres sudah lama di Jawa Timur. Dari pasti kan sudah mendarah daging dengan akulturasi, dengan kultur budaya Jawa mungkin terutama itu Pak. Pak Kapolres bisa bahasa Jawa kira-kira? Jadi kan bisa bahasa Jawa dengan. Ya saya pasif ya. Kalau bicara saya bisa mengerti, kalau ngomong mungkin 1-2 bisa. Gitu. Atau Bu Heri itu memang asli Jawa berarti? Ya. Bu Heri itu asli Jawa. Ibu istri saya. Istri saya Semarang aslinya. Oh, berarti Jawa ya? Iya. Iya. Jadi sering ketemu lidah Jawa saya. Indahnya Jawa gitu. Iya. Jadi kan kalau mau bisa lancar bahasa Inggris, ya mungkin sering ketemu sama orang Inggris. Itu pakai bahasa Jawa juga, Mbak? Ya. Ketika ketemu dengan orang Inggris. Ya bisa, biar kita bohongi aja. Situ ngomongnya ke sana, kita ngomongnya ke sana. Jadi sama ngomong kan? Ya gitu akhirnya gitu. Itu sama ceritanya kayak orang Arab ngomong bahasa Arab, kitanya yang amin gitu. Padahal ngobrol. Coba kita kasih challenge. Jenengan kalau bahasa Jawa gimana Pak? Untuk menyapa masyarakat lah, kita menggunakan dengan bahasa Jawa. Tapi yang kromo.
Nggak boleh yang Jawa ini. Masa orang Semarang nggak bisa ya? Iya, kan sudah lama di Semarang. 1-0 ya. Jadi gini, kita itu harus pluralistik. Jadi sesuai dengan semangat dari Sumpah Pemuda, kita harus satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Jadi saya harus bisa mengerti untuk semuanya. Jadi kita tidak boleh berpihak kepada satu titik aja, walaupun kita bisa memahaminya. Ngerti maksudnya? Bisa nggak? Bingung kan? Bukan masalah bingung. Untung nggak pola. Masih bisa ngelak loh ya kan saya ini. Halus. Aduh. Campingnya bagus ya. Saya 3 tahun nyetir bajai. Ini udah tahu. Oh, jenengan tikus iya. masih Ngelesnya jago. di sini di Pasuruan ini gimana perasaan jenengan Dan? Saya selama Pasuruan terus terang senang sekali. Senang Dan. Karena waktu itu saya masuk Covid lagi tinggi-tingginya bulan Juni-Juli. Betul Bapak. Dan alhamdulillah kami bersama stakeholder yang ada, pemerintah dan tokoh ulama khususnya. Ulama sangat membantu kami sehingga sosialisasi vaksin semuanya bisa berjalan lancar. Jadi kebersamaan, keguyupan di Pasuruan ini sangat kental sekali dan itu membuat saya betah di sini. Kerasa. Iya. Ada pertanyaan masuk. Oh nggih. Nah, dari sosial media kan kita yang live. kami saring dan kami pilih yang paling terbanyak dan kami disarikan. Ini ada pertanyaan seperti ini, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Polisi. Pak Polisi. Saya mempunyai anak berusia 8 tahun. Untuk saat ini belum mendapatkan vaksin anak. Apakah bisa langsung datang ke Polres Pasuruan seperti dulu, Pak? Oh iya. Begitu, izin benar. Jadi gini, untuk vaksin anak-anak saat ini dilakukan di sekolah-sekolah. Kalau anaknya umur 8 tahun, saya yakin sekolahnya sudah mengadakan vaksinasi. Nah, kebetulan untuk seminggu terakhir vaksin dari Polda ke Polres Pasuruan habis, belum datang lagi. Nah, yang ada stok saat ini yaitu di puskesmas. Jadi monggo saran saya datang ke puskesmas terdekat, saya yakin dilayani. Kalau nggak dilayani nanti saya akan nganter sendiri nanti. Sampai dilayani. Contoh pemimpin yang baik dan memperhatikan masyarakat. Ya. Saya harus contoh gitu. Oh iya loh, kan cita-cita saya tadi ya. Iya. Jadi apa? Hansip. Karena jadi Kapolres juga sulit, Mas. Masuk polisi juga sulit, butuh berapa lama? Belum ada. Dan itu proses 1 minggu, tapi bulan Agustus, Cak. apa ya? Karnaval. Itu cerita beliau Dan. Cerita beliau itu. Pakai pakaian polisi dikira karnaval. Kemudian untuk penanganan COVID-19 di Pasuruan sendiri bagaimana kemudian? Alhamdulillah tentunya dengan adanya Omikron yang terbaru alhamdulillah Pasuruan harusnya sudah siap ya. Dalam artian secara vaksinasi kita sudah di atas 20% untuk dosis 1, kemudian lansianya juga sudah di atas 60%, anak-anak kita pun hari ini sudah 75%. Harusnya kita sudah siap menghadapi itu karena ketika seseorang terkena COVID-19 Omikron itu ketika dia sudah vaksin efeknya tidak akan seberat apabila dia belum vaksin. Yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur juga meluncurkan program Pamorkris yaitu patroli motor penegakan protokol kesehatan. Jadi nanti yang kira-kira melanggar tidak pakai masker ya nanti kita akan ingatkan dan kita berikan masker di jalan atau di pasar atau di tempat-tempat umum lainnya untuk menjaga agar tidak tertular dari virus khususnya Omikron yang terbaru. Karena di wilayah lain kota-kota tetangga kita sudah peningkatannya drastis. Ya kalau update 2 hari terakhir itu sangat tinggi sekali peningkatannya. Sehingga kita perlu antisipasi. Tetangga kita sudah banyak dan kita harus bisa menjaga daerah kita kondusif. Demikian. Selama stakeholder kita kompak ditambah dengan kekuatan ulama, saya yakin kita bisa menghadapi itu dan bisa melewati itu. Jenisnya Omikron itu apa ini? Atasnya popcorn. Ya, nggak boleh itu nggak boleh disamakan dengan politron atau sinetron nggak boleh. Itu namanya Omikron. Omikron. Virusnya itu jenisnya gimana itu Dan? Ya? Maksudnya jenisnya virus kayak gitu itu apa efeknya sama kayak
virus yang ini literasi yang saya dapat dari baik media sosial ataupun dari rapat-rapat yang kami lakukan. Jadi memang Omikron ini penyebarannya sangat cepat, bahkan 5 kali dari virus-virus yang varian yang ada sebelumnya seperti Delta. Namun efeknya ketika yang tertular adalah orang yang sudah vaksin tidak seberat dari yang sebelumnya. Waktu itu kan kita Juli kita ingat sekali bahwa mungkin tiap 1 jam, tiap 2 jam itu masjid di kampung-kampung kan iya banyak yang meninggal. Alhamdulillah, insya Allah rumah sakit kita pun siap. Jadi kami dari Forpimda khususnya optimis bisa menghadapi ini, melewati ini. Harus wajib optimis ya. Jadi gitu dulur. Jadi kalau yang belum vaksin silakan vaksin. Jadi pentingnya vaksin itu kayak gitu. Harus, karena itu demi kesehatan bersama juga ya. Nah itu juga. Nah ini oh ini juga ada ini pertanyaan dari mekanisme penanganan masyarakat yang terkena COVID-19 yang jenis Omikron ini seperti apa Bapak? Mohon izin. Kalau jadi gini, ada regulasi, kemarin kami rapat terbatas dengan Menteri Kesehatan khususnya by Zoom untuk Omikron, untuk yang tidak bergejala atau gejala ringan itu bisa di isolasi terpusat. Nah, masalahnya untuk menentukan orang ini Omikron atau tidak ini butuh waktu yang lumayan lama karena reagennya atau alat tes itu terbatas jumlahnya. Jadi sehingga tes itu bisa dilakukan baru hasilnya 5 hari. Jadi kita nggak tahu. Sementara penularannya cepat sekali. Nah, ketika diketahui langsung positif kan PCR positif langsung. Itu bisa langsung kita tangani. Tapi kalau kejadiannya ini ya kami berharap dari pemerintah pusat segera menyiapkan reagennya atau alat tes yang namanya WGS itu bisa lebih cepat tesnya sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal. Harapan kami begitu. Ini lagi on proses semuanya. Di samping juga obat-obatan dari Pak Menteri, dari Pak pemerintah pusat juga sudah mulai diturunkan. Ya harapan kita cepat berlalu gelombang ketiga sehingga ekonomi bisa pulih kembali, masyarakat sejahtera. Ya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Doa ini yang saya amini doa ini dong. Sudah terkabul insyaallah ya. 2 tahun enggak lapo-lapo. Iya. Perekonomian nurun, semua juga berimbas sangat ini banget. Wah, ekonomi ini berlap. Ya. Senang saya. Saya senang saya. Lama enggak sama Pak Kapolres ini? Udah kenal lama enggak sama Pak Loh, Kapolres? saya waktu kenal beliau itu pernah dulu makan bareng sama satu meja sama beliau. Loh, orang paling bangga saya itu bangga banget. Waktu itu makan bareng dalam satu meja. Nah, terus? Ya maksudnya beliau makan nasi nggak habis taruh bawah saya yang habisin. Minum beliau nggak habis taruh bawah saya yang habisin. Kan satu meja. Oh iya, satu meja. Iya. Itu bisa kena pasal itu. Ide. Tapi aman dan pasal 44 kan saya. Tuh kan? Gangguan jiwa. Iya. Saya itu ketemu beliau itu pertama memang waktu di Pendopo. Terus? Saya mengiranya, wah ini Pak Eri ini kayaknya orangnya tegas, kereng, galak, itu pastinya kan gitu. Pas saya salim sama ini Pak Robek dulu, terus bareng itu terakhir Pak Eri. Loh, saya mau kemana? Saya mau pulang dan nggak usah buru-buru, soalnya perasaan saya ndak enak ya. Aku lagi, seneng bercanda orang ini. Suka bercanda. Iya. Untung pokoknya nggak sampai ketemu Pak Syarif lama-lama. Iya. Nah ini dan untuk tahun 2002 NJ kegiatan dan inovasi apa saja yang ke Bapak canangkan di sini untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang secara kondusif di tahun 2022. Ya balik lagi tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa tugas pokok kita untuk 2022 ini yang pertama tetap penanganan COVID-19, kemudian pemulihan ekonomi nasional, kita harus membantu pemerintah, kemudian Harkamtipmas. Nah untuk Harkamtipmasnya kita ada beberapa program untuk yang dijalankan, itu juga kita juga breakdown dari perintah dari pimpinan dan Kapolda, juga inovasi kita sendiri. Nah, yang untuk dari Polda tadi ada Pomorkris itu sudah dijalankan.
Kemudian ada beberapa tentang terkait dengan anggota pembinaan ke dalam. Kemudian dari Polres Pasuruan sendiri itu nanti ada beberapa kegiatan yang sifatnya mungkin seperti cangkruan bersama masyarakat, diskusi dialog dengan masyarakat. Itu sudah kita siapkan, tadi kita rapatkan dan segera kita jalankan. Ini dalam waktu dekat hari Jumat kita akan menyapa diskusi mungkin urun rembuk dengan masyarakat di laut. Jadi kita mungkin naik kapal ke keramba-keramba, mungkin kita diskusi dengan masyarakat sana itu mungkin dalam dekat itu, kemudian berikutnya lagi dengan masyarakat di Bromo, mungkin yang pengelola jeep dan sebagainya macam, pelaku wisata khususnya. Itu kita akan coba itu nantinya. Dan nanti juga ke santri, ke pondok, kita juga akan menyampaikan tentang penyuluhan baik narkoba, kenakalan remaja di pondok-pondok tentunya. Pokoknya jangan sampai ini Bapak menyampaikan apa pasti nggak masuk kalau disampaikan ke beliaunya ini Bapak. Iya. Nah, pokoknya indikatornya satu, kalau Pak Sarip sudah benar berarti yang lain benar gitu. Alhamdulillah. Loh, enggak ya? Kalau Pak Sarip sudah aman berarti yang lain juga aman gitu aja. Berarti indikator yang utama Salah satu indikatornya Bapak begitu. ya, Kurang lebih siap. begitu. Ini kayaknya saya bukan ngerosting tapi saya dijadikan objek pelampiasan. Wah, berarti ketahuan nggak benernya ini Bapak, berarti Pak Sarip. Ya, Karena gini, kan sebelum beliau kesini kita kan profiling dulu dong. Iya, Kita kan punya anggota Intel. Iya. Ada anggota Intel ya kan. Jadi ada siapa saja di sana. Siapa saja profilingnya, umurnya berapa tahun, istrinya berapa. Kemudian kerjanya di mana. Kita udah tahu. Jadi belum beliau ngomong kita ngomong dulu. Makanya. Ya mohon Saya maaf. curiga Ya. Bapak ini. Saya curiga sekali dengan Iya. Pak Sarip ini. Curiganya Curiganya gitu. Gak bisa bakal sembuh. sama kalau bapaknya gitu. Indikasi. Tapi memang beliau itu memang orang sukses itu kayak beliau. Nah, Istrinya cantik, anaknya yang lucu-lucu. kalau Kalau sampai- orang yang kurang sukses itu biasanya anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Loh, itu yang kurang sukses. Tadi dulu, kalau lucu satu. satu Iya. Lucu. Ya ngomong nggak saya. Iya saya. Iya. Tapi kan jangan ngumpannya ke saya. Kapan lagi kan? Jadi kan bidang tamu harusnya beliau. Iya kan? Jadi Tapi kalau hostnya saya- kita sebenarnya, bidang Iya. tamunya beliau. Iya, Pak, betul. Mari kita gali dia. Mari kita ganyang Bapak. Karena beliaunya ini adalah salah satu orang yang tidak akan bisa sembuh mentalnya. Benar. Kayaknya Ibda Moneta ini salah telepon kayaknya. Karena kan beliau ini memang selebriti ya di Pasuruan. Selebriti ya. Bapak memang. Khususnya di kecamatan mana? Kecamatan Prosari. Iya, khususnya di sana lokal. Lokal. Lokal Iya, banget. lokal. Nah, Lokal jadi Itu pun gak ada yang kenal loh. ya itu selebriti. Iya itu. Saking terkenal sampai gak ada yang tahu. Pak. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nah, ini untuk 2022 Pak. Oh iya. Pesan Kamtibmas dan harapan untuk masyarakat Pasuruan lebih khususnya ini dari Bapak bisa disampaikan Bapak. Jadi untuk 2022 harapan saya masyarakat bersama polisi bersama-sama semua siapapun itu membantu menjaga kondusivitas wilayah. Maksudnya kita menjaga keamanan. Karena ketika suatu wilayah aman, perekonomian akan berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan pun akan meningkat. Jadi ujung-ujungnya kita semua bahagia. Gitu. Jadi kita menciptakan bersama Pak Bupati, pokoknya Pasuruan harus bahagia, harus sehat dan semakin maslahat. Makin maslahat benar. Saya setuju sekali karena sebagai masyarakat ketika kita itu sudah kenalannya polisi itu kayak kebanggaan tersendiri gitu. Iya. Jadi kita menciptakan polisi-polisi kecil di masyarakat. Nah, Ya. betul. Beliau itu gitu. Pemolisian masyarakat berarti. Nah, Jadi gini, Itu. kita mencoba ini adalah program pemolisian terbaru ya. Jadi sistem kepolisian terbaru itu dulu, kalau kita bicara dulu itu adalah penangkapan. Kita tangkap dan tangkap. Iya. Betul Bapak. Membuat efek jera. Kemudian berkembang pencegahan kejahatan namanya. Kemudian sekarang ini adalah pemolisian masyarakat di mana kita mencoba menjadikan masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Betul Bapak. Dengan Betul begitu tugas polisi tentunya akan terbantu. Iya. Sehingga harapan kita ketika masyarakat bisa menjaga dirinya, keluarganya, lingkungannya, otomatis semuanya terjaga, aman. Loh, itu. Nah, itu loh. Kejahatan itu memang ada tekanan dari
perekonomian ya Dan ya. Nggak Ya. mungkin atas dirinya sendiri. Ya banyak gitu kan, faktor tentang kejahatan itu, banyak teori tentang kejahatan. Salah satunya itu tekanan ekonomi bisa. Contoh, ketika seorang di PHK, kemudian Betul, dia itu tidak punya penghasilan, Akhirnya akhirnya gelap sementara mata. dia harus makan, harus menyekolahkan anaknya, saudaranya. Nah itu efeknya akhirnya menimbulkan shortcut, jalan pintas dia, akhirnya kriminal. Itu bisa terpaksa. Atau emang ada yang hobi juga. Nah, Ada penyakit juga. Saya nggak nunjuk beliau, enggak. Saya nggak nunjuk beliau, nggak boleh saya nunjuk beliau. Nggak boleh. Memang Boleh. arahnya ke saya sih. Iya. Memang nggak nunjuk saya. Ya, tapi ada arahnya penyakit udah kan ke saya. namanya klepto. Kayak klepto itu kan Siap. penyakit. Penyakit, Emang Bapak, betul, Bapak. Jadi saya nggak nunjuk beliau, nggak boleh. Nggak usah. Ini Komplotan Pak Edit semua ya. Loh itu loh. pemolisian masyarakat, saya juga jadi polisi buat diri saya sendiri. Iya, tapi kan makanya stakeholdernya itu harus saling bersatu. Apa stakeholder? Lah kalau gak stakeholder itu Mas, biasa. Stick biliar itu. Bukan stakeholder. Wong saya ini kecerdasan di bawah rata-rata sama takon. Pinter berarti. Di bawah rata. Oh, Ya, dia merendah dia. Merendah. Yang namanya profesi pelawak itu adalah orang-orang yang pinter. Terima kasih Pak. Jadi dia merendah untuk meninggikan, Untuk meninggikan. menaikkan nggak tahu menaikkan Pamornya. apalah. Kata-kata Sebagai terakhir itu pelawak. yang saya nggak suka itu. Alhamdulillah saya bisa tahu prestasi-prestasi beliau, terus karir beliau. Karir beliaunya seperti apa? Sebagai orang awam sampean harus tahu. Benar, karena memang jujur Pak, kadang itu masyarakat itu tidak kenal dengan Kapolresnya itu siapa. Terus aku lapo, fungsiku apa kenal dengan Kapolres, padahal saya dengan Kapolsek saja saya tidak kenal. Nah kan Iya, gitu benar, kan. benar. Makanya kan saya terima Harus. kasih, saya juga mewakili masyarakat, sangat senang sekali saya bisa kenal jenengan. Paradigma terbaru itu ya polisinya harus memperkenalkan diri. Nggih. Jadi kalau yang dulu nggak itu kan harus masalah dulu baru ketemu polisi kan. Betul, Bapak. Yang terbaru ini kita paradigma yang kita bangun yaitu polisinya yang harus memperkenalkan diri pada masyarakat bahwa oh ini negara hadir, oh ini polisi hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang harus dilakukan oleh polisi sekarang dan ke depan juga akan sampaikan ke anggota untuk lebih banyak lagi turun ke lapangan. Jadi jangan jadi komandan di kantor atau petugas di kantor. Boleh, setuju. Doa saya itu. Wah, sip. Setelah musim kemarau, musim semi lah Pak. Apa itu? Ya mudah-mudahan beliau menjadi Kapolri sejati. Wah, amin. Nah, satu lagi nih, Cak. Apa? Ada game. Game. Pilih kata cepat, Bapak. Mohon izin. Yo. Iya. Mohon izin, Bapak, siap salah. Iya. Anggota, Pak. Beliau pimpinan saya. Siap salah, Pak. Loh kan? Ya, aku kan Beliau gini aja gitu saya. Itu kode. Jangan susah-susah pertanyaannya. Itu Oh, kode. maksudnya gitu. Alhamdulillah. Pilih kata cepat. Mohon izin, Bapak, rendang atau sate padang? Rendang, Rendang. Black Cafe atau White Cafe, Bapak? black coffee. Harimau Sumatera, harimau Jawa, Bapak? Kok harimau? Iya kan ada dua, Bapak. Harimau Sumatera apa harimau Jawa, Bapak? Ntar dulu, ini bukan pilihan ini. Coba gimana? Coba jelaskan dulu, Pak. Iya kan ada harimau yang ada di Sumatera, ada harimau Jawa itu kan taman safari itu. Tapi ya dari Sumatera juga nggak sih. bisa, Taman Safari itu harimau Sumatera juga ada. Enggak pernah kita tanyain, memang beliaunya itu bahasanya bahasa Waktu Jawa. sama saya enggak, dia bilangnya ini beda. Loh, tapi kan beliaunya kan sudah kenal orang Saya Jawa. nggak mau pokoknya. Loh, tapi memang Nggak kelihatannya bisa, seperti- saya nggak mau. Saya pergi nih, nggak mau nih. Loh, jangan gitu. Keringet dingin, Pak. Beliau bilang mau pergi, aduh. Aduh. Lalu beliau pergi yang bayar aku sopo. Gowes apa ngetril, Bapak? Bawa sangat ketril. Gowes, Gowes, badminton apa tenis lapangan, Bapak? dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Oh, Nah, gila main lu. bisa kita kasih kesimpulan. Berarti selain Bapak Kapolri ini smart dan juga pandai menjaga kesehatan. Bener, saya setuju sekali saya. Seneng ngopi, Cak. Apa? Suka ngopi juga bapaknya. Oh, beliaunya. Iya, kan ada teman ngopi lagi. Jadi Siapa? dari jauh-jauh dari Jombang, izin Bapak mau ngopi dulu. Nah, Iya, Oh, sudah dia. Siapa? Sudah ngajak saya di Prosari kemarin. Waduh, Oh, iya. nggak tahu, Cak. Iya, malam-malam lagi kan luar biasa. Waduh, berarti
sudah ini tinggi sekali Bapak berarti. Tinggi, di belakang layar dia begini-begini. Wah. Ya tahu lah, saya kan harus tahu dulu beliau itu Kapolresnya kayak gimana, siapa saja temannya, siapa saya harus tahu Mas. Oh, itu. Saya kan Ya. sedikitnya ada intel di Iya. Intel. Ngeri sekali, saya Iya. kalah berarti sama Pak Sarip ini ya. Kalau PC itu kalau saya itu Intel itu Pentium 2 lah. Lemot dong. Nemen. Saking lemot ya. Sampai gak bisa mikir. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolres atas Injih, matur waktunya suwun. telah meluangkan di acara podcast Injih. Polres Pasuruan ini dengan Bapak Sarip sebagai selaku co-host yang sangat berkompeten sekali Bapak. Ya. Sering-sering datang ke sini Pak, enggak apa-apa. Jadi gini, harapan saya podcast ini juga bisa digunakan sebagai kritik buat polisi. Siap. Benar. Polres Pasuruan khususnya. Jadi monggo mungkin diajak adik-adik mahasiswa juga ya. Mahasiswa juga, kemudian Ngerti lah aku jomblo. Tahu kalau saya kemudian jomblo. maksudnya juga lembaga pemerhati polisi, Siap. mungkin teman-teman dari LSM, kemudian mungkin dari santri atau ulama, ya silakan. Untuk kritisi polisi juga boleh. Jadi kita makin dikritik, kita makin senang karena kita tahu kekurangan kita. Kadang-kadang kita kan nggak punya kaca, kita nggak tahu nih kita salah kita apa. Ukurnya di mana. Tapi masyarakat ngomong di belakang, yang penting sampaikan ke kita. Nanti akan kita jawab, kita layani dengan baik. Gitu. Sangat inspiratif sekali ya. Oke, ajang wadul. Ajang wadul, sampean anu cok wadul-wadul. Pak Nek sampe Ardi sing ku- nakal moro wadul. Pak Ardi nakal Pak. Oh, bilang gitu ya. Gak pernah Pak, alhamdulillah. SIM-ku gak dadi. Hei, kan gagal tesnya. Membangun jaringan masyarakat untuk menjembatani. Nah, jembatannya ini beliau. Ngono loh maksudnya. Masuk. Baik teman-teman Polres Pasuruan, cukup sekian untuk podcast kali ini dengan bintang tamu yang sangat spesial Bapak Kapolres Pasuruan, tepuk tangan dulu. Sangat inspiratif sekali dan juga sangat membangun sekali dan mengedukasi masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Pasuruan. Baik, tentunya jangan sampai lupakan podcast ini untuk di-subscribe dan di-like dan juga jangan lupa di-share. Salam presisi. Mantap. Mantap.